Baik, di sini kita kedatangan narasumber kita, yaitu Pak Slamet, Bung Slamet Riyadi ya Bung ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Novalino Pratama. Kali ini kita akan mengabulkan permintaan anggota atau member-member yang lain. Oke, kali ini kita akan buatkan khusus untuk serikat, guys. Baik, di sini kita kedatangan narasumber kita, yaitu Pak Slamet, Bung Slamet Riyadi ya Bung ya. Yes. Oke, Bung Slamet Riyadi. Nanti kita akan berbicara banyak tentang beliau. Baik, judul kali ini kita akan mengulas tentang sejarah PUK itu sendiri. Oke, sebelum itu kita kenalan dulu sama sumber kita. Baik Bung, apa kabar Bung? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik. Nanti kita akan mengenal beliau secara detail ya. Baik, dengan Bung Slamet Riyadi, kami persilakan. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih sama Bung Noval ya. Bung Noval ini channel YouTube-nya apa? Channel ada lah. Karena ya ini ya dadakan juga kita diundang. Terima kasih atas misinya ya, bagus juga karena katanya permintaan dari anggota juga member-member yang lain untuk membuatkan video singkat tentang PUK. Jadi diundang hari ini, kita luangkan waktunya, alhamdulillah ada dan bisa join di channel ini ya, hari ini podcast ya. Ya, podcast perdana kita nih. Ya, Oke, terima kasih. Jadi perkenalkan, nama saya Slamet Riyadi, Ketua PUK SBI periode 2020 sampai dengan 2024. Untuk pekerjaan saat ini masih bekerja di PT Sumitomo Wiring System Batam Indonesia di section Production Engineering. Itu masa kerja sendiri mungkin total, kalau di total ya sudah hampir sekitar 22 tahun ya, hampir 22 tahun total masa kerja sampai dengan saat ini. Mungkin dari saya. Untuk sejarah singkat PUK itu sendiri gimana Bung? Untuk sejarah PUK ya, jadi ya. Untuk PUK sendiri sebenarnya kalau dari awal berdirinya mungkin saat itu saya masih anggota yang pasif ya, jadi namun dari beberapa saksi sejarah atau pelaku sejarah menyampaikan dan dari data otentik ya berupa SK dan sebagainya, untuk sejarah terbentuknya PUK SBI itu terbentuk di tahun 2004. Namun untuk terbentuknya PUK SBI ini nggak lepas juga dari rentetan peristiwa di belakangnya yang terjadi sebelumnya. Itu kalau kita tarik ke belakang, itu di tahun 98 ya, tahun 1998 kita itu ada reformasi ya waktu itu, reformasi 98. Nah, ini efeknya memang waktu itu sebelum reformasi itu serikat pekerja yang ada di Indonesia itu hanya ada satu, itu FSPSI, karena semua serikat pekerja itu disatukan mulai tahun 1966 sampai dengan 1998 itu. Nah, ketika reformasi itu Presiden B.J. Habibie waktu itu ya menggantikan Presiden Soeharto, itu merubah undang-undang tentang serikat pekerja, itu mengikuti dari konvensi ILO, itu bahwa diperbolehkan adanya serikat pekerja itu lebih dari satu. Maka waktu itu FSPSI reformasi ya pecah, itu dari FSPSI pecah, FSPSI reformasi itu mengadakan kongres. Nah, di kongres itulah berdiri satu lagi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Jadi waktu itu SPMI itu masih Serikat Pekerja anggota. Oh gitu. Masih di bawahnya Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau FSPSI Reformasi. Baru setelah itu berkembang lagi, itu tahun 2021 ya,
terbentuknya SPMI itu, terus setelah itu baru kita FSPMI itu menjadi federasi yang ada anggotanya, termasuk di kita yang sekarang di bernaung itu SPE atau Serikat Pekerja Elektronik Elektrik, beserta SPA yang lain, itu ada HMK, Otomotif, AI, Aneka Industri, SPR Logam, dan SPBJM waktu itu, Serikat Pekerja Jasa Maritim. Jadi itu untuk di PUKSBI itu kita bernaung di Serikat Pekerja Elektronik Elektrik, jadi SPE FSPMI. Itu tahun 2004. Jadi kalau tanggal berdirinya setelah itu ya, setelah tahun berdirinya FSPMI itu kan ini kan merambah Nusantara. Iya. Merambah Nusantara lah. Nyampe lah ke Batam. Di Batam itu kalau nggak salah sih sudah tahun 2002 itu ada anggota PUK pertama yang berdiri itu di daerah Muka Kuning lah, di kawasan kita. Iya. Nah, itu mulai tahun 2002. Tahun 2002 terus mungkin dari yang anggota PUK yang lama ini merekrutlah PUK SBI ya. Jadi mungkin melakukan pendekatan. Maka tahun 2004 kita nggak sendirian tuh, banyak anggota, beberapa perusahaan ya yang akhirnya ikut gabung dengan FSPMI, salah satunya PUK SBI. Kalau ditanya tanggal berdirinya itu kita ada beberapa versi, tapi yang paling mendekati itu di tanggal 4 bulan 4 atau tanggal 4 April 2004 itu terjadi pertemuan. Jadi karena adanya sudah pertemuan dengan FSPMI, maka perwakilan karyawan ataupun tokoh-tokoh di karyawan di Sumitomo waktu itu melakukan pertemuan di tanggal 4 bulan 4 itu dan memutuskan bahwa akan bergabung dengan FSPMI. Maka disitulah ditarik bahwa ini berdirinya FSPMI atau PUKSBI di Sumitomo. Namun kalau melihat catatannya, ini kita daftarkan di Disnaker itu di tanggal 24 April 2004 dan disahkan itu sekitar tanggal 26 April kalau nggak salah saya, itu 26 April 2004 itu secara SK. Namun kita sudah tetapin bahwa ya untuk mempermudah mengingat juga itu di tanggal 4 bulan 4 2004 kita berdiri. Oh gitu. Makanya sampai sekarang yang diingat ya itu 4 bulan 4 2004. Kalau secara de jure, secara administratif itu pencatatan kita, SK kita itu ya disahkannya tanggal 26 bulan 4 2004. Oke. Ingat ya. Jadi tahun berdirinya PUK Sumitomo itu tanggal 4 bulan 4 2004. Oke. Terpilihnya Bung Slamet Riyadi ini gimana, Bung? Oh, terpilih ya? Iya. Jadi awal mulanya bisa sih Bung Slamet Riyadi itu terpilih itu gimana tuh? Jalan ceritanya gimana? Ini kalau ini harus saya ceritakan dulu latar belakang dulu, saya bergabung dulu, maksudnya boleh. Sebagai pengurus. Jadi proses pemilihan itu di Muslik yang berarti berapa, sekitar ke-7 ya? Iya, ke-7 apa ke-8 itu di tahun 2020. Awalnya itu kan ada ceritanya lah, masuknya kita jadi anggota aktif atau enggak itu kan mulai ada ceritanya juga. Jadi mulai tahun 2004 saya sudah tercatat sebagai anggota sampai dengan tahun 2012 waktu itu saya masih seperti anggota biasa. Yang nggak acuh sama serikat, pokoknya pasif lah. Yang penting bayar iuran cos, ya ada kegiatan diusahakan ikut gitu kan. Intinya nggak begitu masuk ke dalam yang namanya organisasi serikat itu, nggak pengen tahu gitu. Mau di tahun 2013 waktu itu saya sempat resign waktu tahun 2012 itu. Saya resign, saya sempat hampir setahun di luar, setahun lah mungkin luar, terus gabung lagi sebagai member kontrak, join lagi di anggota serikat. Waktu itu saya sering nongkrong di
sekretariat itu, sekedar sekber ya? sekber yang Di PIU? di perusahaan, yang di Oh, di perusahaan. perusahaan. Karena kita ada koran waktu itu, saya hobinya baca koran. Iya. Saya sering baca koran lah. Waktu itu ada beberapa juga anggota yang memang langganan baca koran lah, ngantri kita waktu itu. Jadi ya di situ sedikit banyak akhirnya tahu sedikit tentang serikat. Terus saya masih ingat waktu itu yang yang ngajak terjun aktif itu Mas Joko Prianto waktu itu. Itu sekarang masih ada di CNC. Itu beliau sering mengajak saya kalau ada ada agenda, misalnya agenda PUK, selalu kalau seleksi perlengkapannya beliau ngajak saya pasang bendera, pasang banner. Itu kan ya karena waktu itu saya sudah sedikit tertarik sama organisasi dan sedikit agak militan ya, waktu itu ada loyalitas juga, kita kemanapun diajak saya ikut aja, mau di pantai, mau di lokasi manapun, di CC, bukan intinya kalau pasang bendera selalu ikut, bukan yang membantu serikat lah waktu itu. Dari situlah mungkin dilihat keaktifan dan sebagaimana di periode tahun 2016 waktu itu ketuanya Bung Odeng terpilih ya di Musnik, ini Bung Abdul Manan ya, kalau sekarang itu di PE itu ya. Beliau sebelumnya tuh Waka2 bidang organisasi, itu merekomendasikan ke ketua untuk menjadikan saya sebagai pengurus Wasek bidang 2 atau Wasek bidang organisasi. Maka di situ saya dilamar, diminta untuk bantu. Padahal saya nggak pernah dapat ilmu tentang organisasi sama sekali. Jadi belum ada pendidikan sama sekali ya? Belum ada. Jadi sudah langsung diajak terjun, langsung masuk ke kepengurusan, karena waktu itu memang sudah sulit untuk mencari pengurus, terutama untuk karyawan permanen. Kalau kemungkinannya seperti itu ya, yang mau loyal dan sebagainya. Jadi dilamarlah saya dan ya saya menyanggupi. Akhirnya disitulah saya mulai belajar ya, sama untuk di bidang organisasi. Kita belajar dan setiap ada event baik pendidikan di dalam maupun di luar itu saya diikutkan dan saya belajar di sana. Akhirnya paham lah masalah organisasi. Terus di tahun ini ya, di Musnik berikutnya, ini tahun 2020 waktu itu ya, ini sudah nggak ada yang mau jadi ketua. Oh gitu ya. Kalau di serikat lain atau di PUK lain hampir semua pengen jadi ketua. Kalau di PUKSBI itu nggak ada yang mau jadi ketua. Saya masih ingat waktu itu ketika siapa yang mau maju, nggak ada yang mau maju. Karena waktu itu saya juga nggak punya beban, karena waktu itu kan masih wakil sekretaris kan, harusnya Waka yang punya beban harusnya tanggung jawab untuk meneruskan organisasi kan. Waktu itu ada Bung Rianto punya kesepakatan lah, akhirnya di meeting itu semua pengurus harus mengajukan syarat permohonan untuk mengajukan diri sebagai ketua. Jadi semuanya wajib, nggak boleh enggak. Jadi ya semua pengurus ya, dari ada 15 itu semuanya mengisi. Diwajibkan mengisi. Namun ada beberapa yang nggak mengisi, alasan keluarga dan sebagainya. Tapi yang sudah terlanjur seperti saya itu ya sudah ngisi. Waktu itu saya juga nggak kepikiran pengen jadi ketua, karena harapannya cuma ya udah biar rame aja, nanti di pas pemilihan kan nggak kosong-kosong kali. Tapi ternyata suara saya waktu itu pos penjaringan itu nomor 2 kalau nggak salah, nomor 2 di bawah Bung Rianto. Di proses pemilihan untuk ketua periode 2020-2024 itu nomor 2 saya ingat, setelah Bung Rianto. Misalnya hasil diskusi sebelum Musnik dilakukan ya, karena pemilihan ketua kan dilakukan pas Musnik ya, ketika Musnik. Jadi Bung Rianto minta, karena beliau waktu itu juga terpilih sebagai ketua koperasi, kalau double job berat ya, jadi harus fokus dan sesuai dengan arahan dari pimpinan cabang bahwa yang sebisa mungkin pemimpin atau ketua PUK itu mulai diregenerasi dengan yang kader-kader muda. Dan kebetulan juga di antara yang 5 besar itu yang melanjutkan ke proses pemilihan itu yang paling muda saya. Yang paling muda saya, suaranya yang paling banyak saya, nomor 2 setelah Bung Rianto. Kalau Bung Rianto kan udah mantan ya, mantan ketua, terus yang lain juga sudah termasuk yang mantan pengurus-pengurus lama. Akhirnya nggak bisa ngelak lagi. Sebenarnya berat bagi saya karena itu
masih ngerasa baru, belum cukup lah secara keilmuan. Namun karena kondisi tersebut ya, ketika musnik, saya ingat kali di mana SMK 1 ya, kita di aula SMK 1 waktu itu, dari 5 besar itu ada Bung Rianto, ada saya, ada Bung Yusdeka, ada Bung Lubis dan Bung Sangyono ya kalau nggak salah, itu ada 5. Itu memilih saya. Jadi hasil diskusi kelima calon terbesar itu memilih saya ya, dengan berat hati ya, maksudnya ya dengan berat sebenarnya, tapi akhirnya ya sudah ikhlas ya, dengan satu syarat, kawan-kawan yang ada di 5 itu harus membantu saya semua. Makanya mereka harus wajib menjadi pengurus saya juga. Iya, Makanya betul. itu akhirnya ya kita terima. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi nggak mudah, dan sebenarnya nggak pernah terduga sama saya bahwa saya harus menjadi ketua PUK, apalagi di masa-masa yang waktu itu termasuk sulit ya, karena tahun 2020 itu kan COVID ya, Iya, melanda, dan di situ juga ada yang namanya Omnibus Law itu berat sekali. Jadi ya inilah tanggung jawab yang harus kita terima ya, konsekuensi sebagai ketua PUK. Mungkin itu Bung Rohman untuk sejarah terpilihnya saya sebagai ketua PUK. Jadi gitu aja teman-teman, sejarah PUK itu berdiri dan juga sejarahnya terpilihnya Bung Slamet Riyadi itu terpilih di tahun berapa nih Bung? Di tahun 2020 Dari 2020 ke sampai dengan 2024, karena sampai 2024 ya? periode kita kan 4 tahun ya sekarang. Oh 4 tahun, bukan 5 tahun ya Bung ya? Bukan, kalau untuk PUK itu masa kerjanya itu 4 tahun. Kalau 4 tahun. di pimpinan cabang sampai yang ke atas itu 5 tahun. Oh gitu. Jadi untuk saya sendiri ini ketua yang ke-8 berarti. Oh ke-8. 8 karena kita sudah ada 8. Jadi tahun 2004 2005 itu ada yang nama ketua pertama kita Bung Rofi ya. 2005 ke 2006 itu ada namanya Bung Nunung. 2005 6 ke 7 itu ada namanya Bung Heru. Bung Budi ya, Budi Santoso dari QC. Terus ke 2006 ke 2007 itu ada Bung Heru. Baru selanjutnya itu ada Bung Rianto, mulai dari 2008 sampai 2018. Nah, di masa Bung Rianto ini, itu Bung Rianto waktu itu ADRT kita satu jabatan itu 2 tahun masa, terus dari 1 tahun ya, sebelumnya itu 1 tahun, Iya. terus dirubah menjadi 2 tahun. Nah, Bung Rianto tuh 2 periode itu, 2 muslik itu, betul. tapi 4 tahun. Berarti bisa ya Bung ya? Jadi 2 periode gitu. Boleh, ya? karena tidak dibatasi kalau Oh, tidak ketua dibatasi. PUK itu. Jadi 2008, 2010, 2012. 2012 nah itu tuh mulai dirubah menjadi 4 tahun. 2012 sampai 2016 itu Bung Emen atau Bung ini ya, Marwan Siagian itu di CNC. Itu. Terus setelah 2016 2020 itu Bung Odeng. Muhammad Saparudin Muhammad Saparudin atau Bung Odeng. Iya. Baru setelah 2020 itu mulai saya sampai besok 2024. Nah, mudah-mudahan setelah 2024 ini ada lagi generasi baru yang melanjutkan sebagai ketua PUK. Jadi tidak itu saja ya. Iya betul. Amin amin ya Rabbal Alamin. Baik, itu saja ya Bung ya. Iya. Sejarah kita dan juga video pertama kita, video perdana kita mengenai sejarah PUK itu sendiri. Baik, next time di video selanjutnya serikat kita nih untuk penutupan nih. Oh, kalau ya Lela ini Hidup Buruh ya, Hidup Buruh juga Hidup kali ya. Buruh lah ya. Jadi Oke. Oke. Baik, penutupan ya kita tutupin Hidup Buruh ya 3 kali. Hidup Buruh, Hidup Buruh, Hidup Buruh. Oke.